Hai guys, kali ini Nostalgia Movie akan menceritakan film horor paling sadis 2023 berjudul Panggonan Wingit. Panggonan Wingit merupakan sebuah kata dalam bahasa Jawa yang memiliki arti tempat keramat. Lebih detailnya, panggonan artinya tempat sementara dan wingit artinya keramat. Nah, pada Panggonan Wingit kali ini admin akan menceritakan sebuah tempat keramat yang berada di dalam hotel angker berinisial S yang ada di Semarang. Telung dino tengah wengi. Bangunan Wingit merupakan sebuah film horor yang sempat banyak diperbincangkan pada akhir tahun 2023 lalu. Terlebih film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata sebuah hotel tua di Semarang, Jawa Tengah. Tak heran jika Panggonan Wingit memicu rasa penasaran yang cukup besar bagi para pecinta film, terutama genre horor. Sekedar informasi, Panggonan Wingit dirilis perdana pada 30 November 2023. Diproduksi oleh Hitmaker Studios Film. Panggonan Wingit digarap oleh sutradara Guntur Suharjanto, orang yang sama dengan menggarap Suzana Malam Jumat Kliwon. Film ini juga menempatkan Luna Maya dan Christian Sugiono di garda terdepan kembali setelah keduanya dipasangkan membintangi film Sabrina dan juga Rumah Kentang. Secara garis besar, film Panggonan Wingit menceritakan tentang hotel tua angker yang terletak di kota Semarang bernama Ambar Mangun. Bahkan ada kamar tanpa nomor di lantai 3 yang konon dihuni oleh sosok makhluk halus. Siapapun yang nekat membuka pintu itu nantinya akan mati secara mengenaskan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pelayan hotel itu yang mendengar suara tangisan dari lantai 3. Karena dia merupakan pelayan baru, maka dia belum mengetahui banyak tentang pantangan dan misteri lantai 3. Karena penasaran, akhirnya pelayan wanita itu naik ke lantai 3. Kemudian dia membuka sebuah pintu yang tidak bernomor di sana. Dia pun melihat sosok perempuan dengan sekucur tubuhnya berwarna putih. Sosok perempuan itu berkata, Telung dino tengah wengi. setelah kejadian itu pelayan wanita harus mendapatkan teror dalam hidupnya. Puncaknya adalah ketika pada hari ketiga di tengah malam. Pelayan wanita itu seketika diserang mengenaskan sampai ia tewas. Pelayan wanita itu pun ditemukan oleh anaknya sendiri sudah tergeletak dalam keadaan dikuliti. Fenomena itu membuat keadaan menjadi gempar. Sampai-sampai seorang jurnalis bernama Ardo didatangkan dari kota Jakarta ke kota Semarang. Di sisi lain, sepasang kakak adik bernama Rain dan Faye sedang dalam perjalanan menuju kota Semarang untuk bertemu dengan kakek neneknya. Mereka baru saja ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan. Ternyata kakek neneknya adalah pengelola Hotel Ambar Mangun. Karena hotel itu adalah milik almarhum ayah mereka dan sekarang hotel itu pun akan diwariskan kepada Reina. Dan ia akan mengambil alih menjadi pengelola yang selanjutnya. Nenek tidak tahu kalau papa kalian itu punya utang sama bank untuk bisnis. Rain pun bertemu dengan detektif Ardo. Dan ternyata mereka adalah mantan kekasih saat dulu. Dan sepertinya cinta lama pun bersemi kembali. Di hotel jangan ke lantai 3 ya. Kenapa, Nek? Namun larangan rasanya seperti perintah bagi Reina. Reina penasaran ada apa di lantai 3 itu. Kemudian pada suatu hari Reina mendengarkan suara tangisan yang sangat keras di dalam hotel itu. Suaranya bersumber dari arah lantai. Terdapat sebuah lorong menuju kamar yang tidak bernomor. Ternyata tidak hanya Reina yang mendengarkan hal itu. Faye juga mendengar suara tangisannya. Karena mendengar suara tangisan seorang perempuan, Rain dan Faye nekat membuka pintu tersebut. Dan mereka pun mendapati sosok mengerikan dengan kulit dan rambut berwarna putih, serta matanya berwarna merah mengerikan. Sosok itu pun mengatakan telung dino tengah wengi, yang berarti 3 hari tengah malam.
Telung dino tengah wengi, konon katanya mereka yang melihat sosok itu akan mati dalam 3 hari dengan cara dikuliti. Saat tengah malam dari kejadian tersebut, Rina dan Faye mulai mendapatkan teror mengerikan. Housekeeping. Housekeeping. Permisi. Halo? Lalu aku ada di mana? 13 ada tamunya tidak? Kamar itu kosong, Bu. Dibantu dengan Ardo, sang mantan kekasih Reina, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka pun datang ke rumah orang pintar untuk menanyakan hal tersebut. Usut punya usut, sosok mengerikan ini merupakan penghuni hotel yang bernama Menur. Hal mencengangkan bagi penonton adalah keberadaan sosok berambut putih ternyata memiliki kaitan dengan ayah Reina dan Faye yang sudah meninggal itu. Dahulu kala hiduplah seorang wanita albino bernama Menur. Dia tinggal di sebuah desa yang tidak jauh dari hotel ini. Namun kelainannya sebagai seorang albino membuatnya dibully sejak kecil. Sampai ia dewasa, dia disebut-sebut sebagai anak setan. Menur yang sakit hati memilih meninggalkan orang tuanya, lalu ia pergi ke dalam hutan. Berniat untuk melarikan diri, namun sayangnya ia terjatuh dan pingsan di sana tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian ayah mereka yang bernama Baskara sedang berburu di hutan itu. Baskara pun menemukan Menur tergeletak pingsan di sana. Lalu ia membawa Menur ke Hotel Ambar Mangun yang masih tahap merintis dan belum beroperasi sepenuhnya. Baskara pun akhirnya menerima Menur bekerja di sana sebagai pengelola hotel. Lama-kelamaan mulai muncul bibit asmara di antara mereka berdua. Cinta Baskara sangat besar sekali hingga ia tak memandang fisik Menur. Suatu hari Baskara izin pamit pergi ke kota karena ada suatu kepentingan. Ternyata diam-diam Baskara ingin memberikan kejutan, yaitu memberikan Menur sebuah cincin emas dan berniat melamarnya. Tapi sayangnya saat di kota Baskara mengalami kecelakaan. Ia ditabrak oleh mobil keluarga bangsawan. Akibat kecelakaan itu Baskara lupa ingatan selama berbulan-bulan. Menur sendirian di rumah menunggu kepulangan Baskara. Karena Baskara sudah terlalu lama menghilang, akhirnya Menur memutuskan berangkat ke kota untuk mencarinya. Dengan menggunakan pakaian tertutup, Menur mengelilingi kota Semarang, berusaha mencari Baskara, hingga akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Baskara sedang menggandeng tangan dengan perempuan lain. Yang mana itu adalah anak perempuan keluarga bangsawan yang menabrak Baskara beberapa bulan lalu. Dan ternyata mereka pun sudah dinikahkan. Perempuan itulah ibunya Rain dan juga Faye. Menur pun melabrak Baskara saat itu juga. Namun Baskara tidak kenal dengan Menur saat itu karena lupa ingatan. Menur yang sakit hati memutuskan pulang kembali ke rumah. Di rumah, Menur sangat depresi. Ia merasa tidak ada satupun orang yang dapat mencintainya dengan tulus. Itu semua karena dia diejek albino, berbeda dengan orang lain. Menur tidak suka dengan wajahnya sendiri. Akhirnya Menur bunuh diri dengan cara menguliti dirinya sendiri secara mengerikan. Di sisi lain, setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya Baskara mulai mengingat semua masa lalunya. Setelah ingat dengan Menur, Baskara segera pulang ke Hotel Ambar Mangun. Namun di sana Baskara menemukan Menur sudah meninggal dalam keadaan terkuliti. Baskara sangat bersedih. Ketika itu kisah cintanya berujung tragis seperti ini. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Dia pun sudah memiliki keluarga. Akhirnya Baskara memilih untuk merahasiakan semua ini. Lalu mengubur mayat Menur secara diam-diam di ruangan bawah tanah yang ada di bangunan hotel ini. Sebab itulah Menur menjadi arwah yang sangat jahat dan menjadi penunggu Hotel Ambar Mangun. Di kamar nomor yang ada di lantai 3, dia tidak suka kepada semua manusia
Karena menurutnya manusia itu adalah makhluk yang paling jahat. Dia pun tidak akan membiarkan siapapun untuk mengusir dirinya dari kamar hotel itu. Panggonan wingit, penghuninya tidak bisa diusir, dan siapapun orang yang masuk ke dalam kamarnya dalam waktu 3 hari, dia akan mati dikuliti saat tengah malam. Lalu bagaimanakah nasib Reina dan Faye yang sudah masuk ke dalam kamar itu? Apakah mereka akan berhasil selamat atau akan mati secara dikuliti? Film Panggonan Wingit bisa dibilang cukup berhasil menjalankan fungsinya sebagai sebuah film horor. Sosok hantu perempuan berwujud putih di film ini memiliki cara yang sangat sadis untuk melukai, hingga membunuh seseorang, atau bahkan dirinya sendiri. Kesadisan sang hantu pun bisa dibilang menjadi daya tarik dari film ini. Setiap adegan penyiksaan dari sang hantu cukup sukses tergambarkan, dengan proses yang terlihat brutal. Apalagi make up protestik atau efek visualnya memiliki kualitas yang terbilang baik, sehingga jadi terlihat seperti nyata. Rasanya sangat wajar jika penonton merasakan nyilu atau bahkan meringis ketika menyaksikan momen-momen kesadisan sang hantu. Film ini pun sudah disaksikan 1.800.000 penonton lebih. Kalau kamu suka nonton film horor dengan penuh adegan sadis yang bikin nyilu, maka Panggonan Wingit mungkin jadi film yang cocok buat kamu saksikan. Oke guys, segitu dulu aja review kali ini. Admin dari Nostalgia Movie pamit dulu, keep enjoy and see you.